Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Bulog Sumatera Barat gelar operasi pasar sejumlah barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang disubsidi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif janjikan kebangkitan ekonomi UKM Rendang Sumatera Barat melalui Rendang Goes to Europe. Bantuan alat pertukangan untuk para korban gempa di Pasaman Barat. Senin pagi, warga Jorong Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, sekitar 10 km dari Batu Sangkar bergotong royong menimbun sebuah sumur yang terletak di belakang rumah warga. Sumur sedalam 18 meter itu sengaja ditimbun agar tak lagi menimbulkan korban. Sabtu pekan lalu, 2 warga setempat berinisiatif membersihkan sumur itu dengan cara menguras airnya serta membuang endapan lumpur yang ada di dalam sumur. Harapannya, air sumur kembali jernih dan bisa digunakan. Maklum, saat Ramadan nanti, warga sekitar sangat membutuhkan air untuk ibadah dan untuk keperluan memasak saat sahur. Untuk tujuan mulia itu, seorang warga masuk ke sumur sedalam 18 meter itu menggunakan tali. Tak lama kemudian, yang bersangkutan tak lagi menyahut saat dipanggil. Rekan lainnya yang berada di bibir sumur langsung turun ke bawah dengan cara yang sama menolong Saiful. Tapi Rizal, kerabat korban yang membantu, bernasib sama. Hanya menyahut sekali saja saat dipanggil warga lain yang berada di bibir sumur. Panggilan kedua, Rizal tak lagi menyahut. Tapi warga mendengar Rizal seperti sedang sesak nafas. Melihat kondisi tersebut, warga lainnya tak berani masuk ke sumur untuk menolong, tapi melaporkan ke BPBD Tanah Datar. Tim SAR yang datang ke lokasi butuh waktu yang lama untuk mengevakuasi korban, karena harus menggunakan peralatan panjat tebing seperti tali, cincin kait, harness, dan katrol khusus. Usai dievakuasi, dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan korban lainnya dibawa ke RSUD Hanafiah di Batu Sangkar. Namun jiwanya tak tertolong. Dokter jaga di rumah sakit tersebut menyatakan jika korban telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Namun yang turun pertama adalah korban bersama almarhum Saiful. Setelah sampai di dasar dipanggil oleh keluarga yang lain menyahut. Namun setelah dipanggil kedua kali tidak menyahut lagi, barulah korban kedua atas nama Muhammad Rizal turun ke dalam sumur untuk mengecek. Kedua korban ini dari pihak keluarga menyatakan bahwa tidak ada unsur tindak pidana dan ingin proses penyelidikannya oleh pihak kepolisian dan otopsi tidak dilanjutkan. Polisi tak bisa memastikan penyebab kematian korban. Apakah karena keracunan CO2 atau justru kekurangan oksigen? Karena pihak keluarga tak berkenan dilakukannya otopsi pada kedua jenazah itu. Meski berada di kaki Gunung Marapi, namun warga daerah Gurun tak bisa menikmati air bersih secara leluasa. Warga harus ke sungai atau ke kolam air untuk MCK. Beberapa warga justru membuat sumur di belakang rumahnya. Namun sumur baru bisa mengeluarkan air jika dalamnya lebih dari 15 meter. Sedangkan jaringan pipa PDAM di Batu Sangkar belum mencapai daerah tersebut. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok warga menjelang bulan Ramadan, Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumatera Barat melaksanakan operasi pasar di kantor Dinas Pangan Sumatera Barat di Jalan Bypass Air Pacah, pinggiran Kota Padang. Sejumlah kebutuhan warga seperti beras, minyak goreng, tepung, gula, cabai dan bawang
disediakan oleh Bulog Sumatera Barat dengan harga yang sudah disubsidi. Untuk jenis beras premium, jenis IR42, yang biasanya dijual dengan harga Rp115.000 per 10 kg, di lokasi operasi pasar ini dijual Rp105.000 per 10 kg. Beras anak daro yang biasanya dijual Rp140.000 untuk 10 kg, dijual dengan harga Rp130.000 per 10 kg. Sedangkan minyak goreng ukuran 2 liter yang di pasaran dijual Rp48.000, dijual dengan harga Rp43.000. Cabai keriting di pasaran dijual Rp35.000 per kilogram, dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Menurut salah seorang ibu rumah tangga, dirinya dan warga lainnya merasa terbantu dengan operasi pasar yang dilaksanakan oleh Bulog Sumatera Barat. Meski lumayan jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Lubuk Begalung, namun demi mendapatkan harga murah, wanita 5 anak tersebut rela datang ke kawasan bypass air pacah. Sangat membantu ya, sangat membantu masyarakat gitu kan, karena harganya di korting gitu kan, 5.000 sampai 10.000. Biasanya Ibu beli beras itu dengan berat yang sama harganya berapa Bu? 140, 135, Sekarang? menjadi 120. 20. Ya, sangat membantu gitu. Oke. Di dalam bulan Ramadan kalau dapat seperti ini lagi, ya kan? Karena Menurut Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik Sumbar, operasi pasar ini digelar selama 4 hari. Pihaknya menyediakan 5 ton beras, 2 ton minyak goreng, dan 1 ton tepung terigu. Kepedulian Bulog terhadap dalam rangka menyambuti bulan suci Ramadan dan Lebaran, kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa untuk pangan itu cukup, kemudian harga juga masih stabil, jadi masyarakat nggak usah khawatir terhadap kebutuhan bahan-bahan pangan menjelang masuk bulan suci Ramadan. Diharapkan dengan dilaksanakannya operasi pasar ini bisa mengurangi sedikit beban masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Robiham melaporkan dari Padang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berjanji akan melibatkan pelaku usaha kecil menengah atau UKM rendang di Sumatera Barat untuk menyuplai kebutuhan bumbu bagi pabrik pengolahan rendang di Bulgaria di benua Eropa. Hal itu disampaikan Sandi usai menghadiri acara pelantikan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumatera Barat di Auditorium Kantor Gubernur. Tentang banyaknya pertanyaan masyarakat Sumatera Barat terkait peluncuran program rendang Goes to Europe yang digelar Menparekraf di Bali beberapa waktu lalu, dijawab Sandiaga Uno. Peluncuran rendang Goes to Europe di depan para diplomat asing yang tengah menggelar konferensi G20 adalah sebagai promosi bernilai tinggi. Dengan harapan akan meningkatkan jumlah permintaan rendang, terutama bagi negara-negara peserta konferensi G20 yang hadir saat itu, sehingga rendang bisa lebih mendunia. Dalam pelaksanaan program rendang Goes to Europe, pemerintah bekerja sama dengan negara Bulgaria sebagai negara penghubung dengan mendirikan pabrik pengolahan rendang. Namun Sandiaga menjanjikan peran utama Sumatera Barat sebagai pemasok bumbu dan rempah aslinya. Ini sangat penting ya dalam satu rumusan bingkai Indonesia Spice Up the World. Ada 4 pilar. Pertama itu adalah tentunya rempah dan ekspornya, karena itu kekhasan Sumatera Barat, maka Sumatera Barat lah yang nanti akan menjadi lokomotif untuk rantai pasok. Yang kedua, pelibatan restoran Indonesia di luar negeri. Ada 4.000 restoran diaspora yang akan menjadi network dari peluncuran Indonesia Spice Up the World. Sebelumnya, banyak warga Sumatera Barat, termasuk pelaku UKM rendang, menyayangkan pemerintah bekerja sama dengan negara Bulgaria membangun pabrik pengolahan rendang di Eropa. Sebab hal itu dikhawatirkan bisa mematikan pelaku usaha rendang di daerah asalnya sendiri. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Warga korban gempa Jorong Tanjung Beruang, Nagari Kajai, Pasaman Barat mendapatkan bantuan peralatan pertukangan
dari sebuah lembaga sosial yang disalurkan melalui PMI Pasaman Barat. Peralatan tukang itu bisa digunakan warga untuk merobohkan rumah yang tak layak huni. Selain itu, juga bisa digunakan untuk memperbaiki rumah mereka atau membuat huntara. 300 paket peralatan pertukangan itu dibagikan kepada warga oleh PMI Pasaman Barat untuk 600 kepala keluarga yang menjadi korban gempa. Setiap 2 kepala keluarga memperoleh 1 paket alat pertukangan yang terdiri dari 2 buah terpal, paku, gergaji, kawat, linggis, palu, cangkul, gunting, dan tali. Warga mengaku senang mendapatkan bantuan tersebut karena berguna untuk merobohkan rumah mereka yang tidak layak huni. Selain itu, peralatan tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki rumah mereka. Telah memberi alat-alat pertukangan pada kami sangat terima kasih banyak. Kenapa Pak? Dan nikah butuh atau gimana nih Pak alat-alat? Ya butuh lah. Untuk apa Pak? Untuk bertukang. Tukangnya membangun atau menghancurkan Pak? Membangun atau sama menghancurkan. Bantuan alat-alat pertukangan. Isinya apa aja Pak? Ada cangkul, ada gergaji, ada apa itu penokok. Sektor yang paling terdampak akibat gempa beberapa waktu lalu adalah permukiman penduduk. Dengan adanya bantuan alat pertukangan ini, warga bisa memperbaiki rumah, mendirikan huntara, ataupun untuk keperluan lainnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.